3, 2, 1. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 MKWK Pendidikan Kewarganegaraan, nama aku Emi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fasya. Nah, di video kami kali ini, kami akan membahas tentang korupsi. Untuk itu, cek videonya ya. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang artinya adalah kerusakan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, bisa disuap, dan tidak bermoral. Dalam bahasa Inggris dan Perancis, korupsi disebut juga sebagai corruption, yang artinya adalah menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, nyatanya korupsi itu nggak selalu tentang uang loh. Perilaku-perilaku yang kita anggap biasa kayak contek, nggak disiplin, sering terlambat, dan lain sebagainya adalah perilaku-perilaku yang termasuk dalam korupsi. Ingat lagi yuk definisi korupsi sebelumnya. Nah, menurut laman berita Detik Edu, secara umum praktik korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. 1. Penyuapan, 2. Penggelapan atau pencucian, 3. Penipuan, 4. Pemerasan, dan 5. Favoritisme. Nah, di Indonesia sendiri ada banyak loh kasus-kasus tentang korupsi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Nah, selanjutnya kita membahas tentang dampak buruk korupsi. Korupsi itu merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik, dan menciptakan kemiskinan secara masif. Nah, untuk mencegah bertambah banyaknya kasus korupsi, suatu negara tentu memerlukan suatu undang-undang. Di Indonesia sendiri, ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang korupsi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya, pada tahun 2002, dibentuk pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Undang-undang tersebut mengalami dua kali perubahan, yaitu perubahan yang pertama melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, dan perubahan yang kedua adalah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Selanjutnya, kita akan membahas tentang upaya untuk mencegah korupsi. Salah satu upaya untuk menekan tingginya angka korupsi adalah upaya pencegahan yang harus dilakukan sedini mungkin. Beberapa hal yang dapat dilakukan seperti 1. Melakukan kampanye edukasi dan memperkuat pendidikan anti korupsi. 2. Penguatan dan penegakan hukum. 3. Transparansi dan akuntabilitas. Dan yang terakhir itu 4. Pengawasan yang efektif. Namun, kita harus memulai itu semua dari diri kita sendiri. Hiduplah sesuai kemampuan, manajemenlah waktu dengan baik, fokus pada kinerja dan tanggung jawab, jujur dan adil, serta selalu bersyukur adalah langkah awal untuk menjadi generasi anti korupsi. Katakan tidak untuk korupsi. Mari maju bersama, kita berantas korupsi. Sekianlah video pembelajaran dari kami. Terima Terima kasih. kasih.